Ya, Pak Yono. Oke, baik Nah, ya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu untuk para presenter, Pak Dr. Komang, Dr. Manara, dan Dr. Medi Tomo. Keren banget hari ini menurut saya, bagi saya, dan juga Bu Sari, Bu Lili yang sebagai penyelenggara. Saya sudah sampaikan di chat, tapi coba saya uraikan singkat. Saya coba meninjau keberhasilan dari sebuah negara dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID ini dari healthcare ekosistem yang ada di negara tersebut. Yang saya maksud healthcare ekosistem adalah peran daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, wali kota, bupati, dan sampai RT RW malah sekarang. Saya kebetulan di RW ini juga menjabat sebagai satgas dari pandemi COVID sampai ke situ. Kemudian tentu peran daripada healthcare industrinya ya, rumah sakit kesiapannya, kemudian apoteknya, lalu juga mungkin juga transportation healthcare industry kayak ambulans sejauh mana. Kemudian dari universitas, perguruan tinggi, tentu peran akademik, riset, apakah dari sisi medical risetnya, ataukah seperti yang sekarang kita lakukan dari segi manajemen knowledge-nya. Kemudian tentu peran daripada masyarakat, kepatuhannya, dan juga para komunitas di industri healthcare kayak ID dan sebagainya. Tentu yang terakhir juga media yang sekarang malah bisa bikin memudahkan, bikin mencerahkan, malah bikin stres. Nah, saya ingin bertanya sejauh mana di Indonesia peran ekosistem itu dan tentunya dikaitkan dengan big data yang saya merasa hari ini harusnya Indonesia ini keren banget ini penyelesaiannya pandemi ini dengan hari ini nih. Nah, sejauh mana sudah bisa berperan. Lalu yang kedua adalah ingin pendapat bagaimana sih di Vietnam yang malah nggak ada yang mati katanya di sana 14 hari lockdown langsung jalan lagi. Saya juga ingin tahu. Kemudian di China sudah pasti sangat berhasil, juga di Jepang, Korea, Singapura, dibandingkan dengan di Indonesia sendiri dan bahkan di Amerika yang masih kedodoran. Bagaimana peran ekosistem healthcare itu dan juga peran big data ini yang di sana tentunya teknologi big data kan harusnya nggak kalah. Jadi mudah-mudahan cukup jelas pertanyaan saya untuk para pembicara. Terima ya, kasih. sangat jelas Pak Yono. Mungkin Pak Komang bisa menjawab, Pak. Memang Vietnam katanya nggak ada korban sama sekali ya. Nggak ada, kebetulan kami punya pabrik di sana, jadi nggak ada korban sama sekali. Ya, Pak Komang, silahkan Pak Komang. Ya, Bu. Saya terus terang aja tidak ahlinya lah di sini ya, di healthcare ini. Menjawabnya takut-takut keliru sebenarnya. Tapi yang jelas gini, kita sudah merasakan dari sebelum COVID ini bahwa satu data healthcare Indonesia itu memang sangat dibutuhkan. Jadi pada saat pandemi ini baru istilahnya kita agak sedikit kelabakan tentang bagaimana menemukan dan menjadikan satu data-data healthcare itu. Contoh yang paling real itu adalah bahwa pada saat kita mendeteksi dari data training negara lain bahwa usia di atas 65 atau 55 tahun itu yang paling beresiko, maka sebenarnya data itu kan harusnya tersimpan di masing-masing rumah sakit. Bahwa bagaimana medical record dari seluruh penduduk Indonesia, kemudian kalau kita cluster, kalau di dalam machine learning itu, big data itu namanya clustering, kita bisa clustering bahwa mana orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Mana orang-orang yang usianya lanjut karena mereka lebih rentan terhadap ini. Apalagi dua-duanya beririsan, sudah lanjut ada penyakit bawaan. Nah, itulah yang pertama-tama harusnya diselamatkan karena mereka yang paling rawan. Nah, data-data itu kan tidak ada karena datanya tidak terintegrasi, datanya juga masih silo di rumah sakit. Nah, nanti ke depan saya pikir government sudah menyadari bagaimana cara mengintegrasikan data ini menjadi satu data kesehatan Indonesia, agar di kemudian hari kan wabah ini sebenarnya terus berulang. Jadi setelah SARS ya ketemu lagi ini. Mungkin suatu saat lagi mudah-mudahan ya kalau bisa berdoa tidak ada, tapi kan kita tidak tahu. Nah itu harus disiapkan data-data itu agar pengambilan keputusannya juga cepat. Yang dilakukan negara lain itu kan pertama yang paling beresiko adalah traveler. Jadi bagaimana Vietnam, kemudian Taiwan itu sangat mengawasi
pertama sekali orang yang datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang memang memiliki resiko tinggi seperti tadi, ada penyakit turunan, kalau nggak salah ada 10 penyakit turunan yang sudah diidentifikasi yang sangat rawan, dan masalah usia. Nah, itu dulu. Jadi, kalau itu sudah bisa kita isolasi, maka saya pikir penyebarannya mungkin bisa diperlambat atau diatasi ya. Seperti tadi bahwa ekosistem kesehatan Indonesia itu memang masih perlu banyak challenge untuk kita memperbaikinya menjadi lebih baik. Karena kan di Indonesia ada undang-undang kesehatan yang melarang juga sharing data medical record antar rumah sakit. Nah, itu menjadi kendala juga bagi praktisi-praktisi big data untuk mengintegrasikan, dan pemerintah juga terkendala regulasi itu. Jadi harus ada usaha-usaha ke depan, bagaimana payung hukumnya disiapkan, regulasinya disiapkan, baru kalau big data itu sebenarnya tinggal eksekusi. Karena jangan sampai nanti eksekusinya duluan, kemudian kita menyalahi regulasi, akhirnya kita melanggar undang-undang data privacy, which is undang-undang kesehatan yang melarang sharing data medical record. Mungkin demikian, Bu. Saya tidak bisa menjawab secara safely lah ya, karena saya bukan ahlinya di sana. Saya bisa sedikit menambahin, Bu Sari. Ya, silakan. Jadi, terima kasih nih Pak Yuwono ya. Sebenarnya Bapak sudah ahli di situ sebetulnya ya, sudah menjelaskan tadi ekosistemnya. Sebetulnya big data ini ya, jangan dianggap ini segala-galanya, bukan ya. Ini hanya tools, alat ya. Ekosistem yang lain, dokter, misalnya rumah sakit, kemudian juga pemerintah, banyak ini sebetulnya mempengaruhi itu ya. Big data hanya mencari ya tren itu loh kira-kira. Kemana arahnya? Makanya kalau strategi dalam big data yang bisa dilakukan adalah pertama tadi sudah sampaikan itu track, trace, dan contain. Sebetulnya itu cuma yang bisa dilakukan. Nah, keberhasilan tadi yang di Cina itu ya karena memang ini yang tiga ini terjadi, di track, di trace, kemudian contain, dikurung gitu loh kira-kira. Itu lockdown itu ya. Nggak ada yang lain. Kalau masih, makanya Amerika itu kurang apa dia sebetulnya, big data-nya nggak tanggung itu. Tapi karena masyarakatnya seenaknya ya tidak mau diatur, itulah alam demokrasi itu loh kira-kira ya. Makanya ya sehebat apapun namanya big data nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya. Ya. Tidak memberikan apa-apa manfaat itu ya. Jadi Memang ada manfaatnya kalau memang masyarakatnya juga mengikutinya, seperti anjuran pemerintah seperti di Cina dan juga di Vietnam tadi. Katanya ada 3, satu lagi negara itu saya lihat ada satu lagi saya lupa ininya ya. 3 cuma yang berhasil katanya. Ya. Ya, Cina, Vietnam, satu lagi lupa saya, ada satu lagi namanya. Dan itu adalah negara-negara komunis ya, Pak ya? Iya, memang ya itu dia. Bukan, kita tidak membela, tapi masyarakatnya patuh. Itu loh Bu Sari. Itu ya, harus patuh. Ya. Harus patuh. Kalau kita, Republik ini, kita tidak patuh kepada pemerintah, udahlah, nggak ada gunanya, big data juga, nggak ada. Jadi jangan dianggap ini big data ini seperti super. Enggak. Ini hanya tools yang memberikan arah, memberikan kecenderungan kemana dia sebetulnya. Penyakit ini, wabah ini bergerak dia ya. Kalau udah tahu arahnya, dikurung. Jangan bergerak kemana-mana dia lagi. Itu cuma yang bisa lakukan, Pak Yuwono. Terima kasih, Pak. Saya senang pertanyaan Bapak. Ya, tapi tools ini memang sangat berarti sekali, Bapak Ibu. Bisa dibayangin pada saat pandemik Spain ya, itu kan belum ada. Yang namanya internet aja belum ada. Jadi sekarang kenapa kita tidak menggunakan teknologi, inovasi, ya Pak ya? Ya. Jadi, kalau tidak tahu kita arahnya, macam mana mengurungnya itu loh kira-kira. Karena ini lembut ya Pak ya? Tahu arahnya dulu di mana dia, baru dikurung. Betul. Kalau tidak dikurung, ya dia melebar kemana-mana. Akan melebar kemana-mana. Very good Pak. Saya panggil Pak Moni Rukmono. Ya, Moni Rukmono. Ya Bu. Silakan Pak Moni. Saya hanya tanya, kan negara-negara lain tuh dengan cepat, Vietnam itu salah satunya, karena dia bisa nol itu cepat sekali dia waktu Februari itu dia sudah langsung memakai itu semua untuk memonitor. Dan juga Taiwan juga cepat. Kalau kita kok sekarang saja saya baru dengar peduli apa ini? Ya peduli lindungi ya Pak ya.
yang aplikasi ini, terus kemudian saya langsung tadi nyoba lewat Google Play. Dijawabnya, this is not available in your country. Aduh. Coba Play Store, malah nggak nongol di situ. Jadi terus gimana? Kalau pemerintahnya mau strong mengenforce itu, tapi terus alatnya nggak bisa dipakai, terus gimana? Ya, very good question. Saya ingin nanya, gimana caranya saya bisa jawabnya seperti atau saya yang bodoh atau gimana, nggak bisa pakai komputer atau pakai saya? Ya, thank you Pak Moni. Sebelum dijawab, ini pertanyaan yang sebetulnya bisa dijawab dengan mudah oleh Pak Komang. Saya langsung tanya, saya buka lagi ke Pak Ananda Setio Ivananto. Silakan Pak Ananda. Jadi sekalian ya jawabnya ya. Oke. Bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Sari atas kesempatannya. Saya Ivan. Saya kebetulan lagi di Jepang karena saya menjalankan perusahaan patungan Indonesia sama Jepang. Jadi saya pikir sedikit kalau saya boleh share tentang Jepang ya, kenapa bisa bilang relatif berhasil karena negara yang besar ya, dan mungkin nyambung sama Vietnam karena pemerintah itu memberikan jaminan hidup kepada warganya. Jadi setiap warganya itu diberikan semacam universal basic income, dan itu membuat warganya ya tidak keluar pun tidak bermasalah karena mereka mendapatkan uang untuk mencukupi hidupnya, dan untuk beli barang produk itu kan bisa beli lewat online, dan sebetulnya kita keluar untuk belanja itu juga masih tidak masalah dan protokol kesehatan dijaga. Nah, faktanya ini mengarah ke pertanyaan saya. Di Indonesia, oke lah kita bisa bicara big data dan lain sebagainya. Faktanya adalah kita tidak disiplin. Itu yang nomor satu. Yang kedua, jaminan hidup itu tidak diberikan kepada rakyatnya. Sangat terbatas lah, karena ruang fiskal kita sangat terbatas. Bahkan kita mau di quantitative easing atau kita mau hutang aja bingung mau memilih yang mana gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dengan segala keterbatasan keuangan dari pemerintah, masyarakatnya tidak disiplin. Apa yang bisa dilakukan dengan big data ini untuk menyelesaikan permasalahan, dan apakah memang sense of urgency terhadap pemanfaatan big data ini sudah ada, dan apakah akan mengarah ke sana? Buktinya Pak Moni tadi, sahabat saya sebetulnya, memakai aplikasinya saja masih dibilang kalau negaranya nggak bisa mengakses aplikasi itu. Nah, ini gimana nih situasi kita saat ini sebetulnya gitu ya? Are we actually have the right sense of crisis to solve this problem gitu loh? Nah, mungkin gimana kalau menurut pendapat para pembicara? Mungkin Pak Medi atau Pak Komang atau Pak Nenek mungkin bisa menjawabnya. Ya. Excellent question, Pak. Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Profesor Darsono dari UNS. Sense of crisis, what happened with big data? Jadi kita pada bingung sendiri, ini kenapa ya kok nggak berubah-ubah.